Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku pengen bikin konten terkait apa ya? Enaknya konten apa ya? Mungkin di sesi ini aku akan bikin video ini aja. Alasan aku kenapa aku ambil studi lanjut dan terutama pilih kampus di UGM. Oke, jadi gini ya teman-teman. Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Oke, jadi kalau ditanya kenapa sih kok kamu lanjut studi, yang pertama karena aku itu ngerasa belum bisa apa-apa. Jadi setelah lulus S1, ya saya berterima kasih ya ke Bapak Ibu dosen semuanya dan teman-teman semuanya beserta momen dan pengalaman saat S1. Tapi buat aku pengalaman S1 aja itu nggak cukup gitu. Jadi aku ambil studi S2 itu motivasinya salah satunya aku masih pengen belajar karena aku masih belum tahu apa-apa. Dan kenapa kamu nggak pilih kampus lain selain UGM? Kayak mungkin UNES atau kampus-kampus lain ya, UB atau kampus swasta mungkin. Salah satu alasannya sebenarnya aku punya dua preferensi kampus pada saat itu ada dua kampus. Aku tuh sebenarnya pengen masuk UI dan juga kalau nggak UI UGM. Tapi setelah tak pikir-pikir, karena UI itu memang karena aku jalur mandiri bukan jalur beasiswa, jadi biayanya itu sangat mahal. Satu semester itu sampai sekitar 19 jutaan gitu, dan aku itu apa namanya, kayak melihat-lihat ini aja ya, kayak pendapatan kedua orang tua aku kayak gitu. Jadi kira-kira kalau 19 juta apakah akan bisa bayar, kan itu buat aku dana yang besar sih. Dan mahal atau enggak sih sebenarnya relatif banget. Kalau buat orang-orang yang bercuan ya 19 juta itu bisa murah gitu. Dan selain itu juga sebenarnya prosesnya itu, seleksinya itu juga ketat, sama sih kayak di UGM gitu kan. Nah, alasan aku kenapa sih preferensi aku itu UGM dan UI, karena aku sebenarnya termotivasi banget sama pendahulu-pendahulu yang mereka itu kuliah di luar negeri gitu loh. Jadi aku tuh sebenarnya pengen banget ambil master di luar negeri, tapi karena nggak memungkinkan dan basically aku dari kampus swasta, yang aku takutkan itu apa ya namanya, kayak dasar gitu ya, basicnya itu belum cukup kuat. Selain itu juga aku kan nggak mahir bahasa Inggris ya, jadi ya aku yang nggak mahir bahasa Inggris itu juga salah satu kendala untuk misalkan aku daftar master di luar negeri. Nantinya mesti aku akan kesusahan dan ya terseok-seok nanti di sana pas mengikuti kuliahnya gitu. Jadi aku putuskan untuk coba dulu aja deh daftar di UGM. Kebetulan kan pada saat itu UGM itu setiap semester ya, baik itu genap ataupun ganjil, mau melakukan pendaftaran terus. Nah, pada saat itu ya aku nggak berharap banyak karena aku tahu basic bahasa Inggrisnya aku nggak bagus. Jadi aku ya teko daftar aja gitu. Tapi walaupun aku itu kayak yang penting aku submit kayak submit dulu lah, daftar dulu kayak gitu. Tapi aku emang udah persiapan sih untuk beberapa ujian bahasa Inggris, ujian potensi akademik, untuk ujian masuk juga, ujian mandiri itu udah aku siapkan gitu. Dan
buat aku kalau misalnya memang aku dikasih kesempatan di sini, aku nggak main-main gitu. Jadi walaupun mungkin awalnya ya aku nyoba dulu dengan segala insecure, tapi ya aku jalanin dengan nggak main-main gitulah. Ya ujian aku ikut, bener-bener ujian, wawancara juga aku bener-bener mempersiapkan wawancara, pun begitu dengan proyeksi uh, karya akhir gitu loh, kayak tesis gitu. Nah, dan buat aku sebenarnya struggling banget ketika tes bahasa Inggris. Ya seperti yang aku sudah bilang sebelumnya ya, karena memang aku tuh bukan basicnya bahasa Inggris. Tiba-tiba tes TOEFL itu banyak banget kendalanya. Dan aku selalu percaya bahwasanya kendala itu bukan satu alasan untuk mundur. Jadi kendala itu satu alasan untuk aku terus maju. Misalkan di satu sesi ini aku gagal gitu, berarti aku harus memanfaatkan sesi selanjutnya selama itu masih ada waktu. Aku selalu gitu sih pikirannya. Jadi nggak yang ketika kamu gagal terus nggak mau berkorban lagi, nggak. Ya itu alasan aku masuk ke sana. Terus selanjutnya itu kenapa aku pilih kampus-kampus kayak UI dan UGM, ya maksudnya mereka itu udah level, mungkin secara kurikulum juga levelnya internasional. Karena yang aku ingin nanti ketika aku ada kesempatan untuk lanjut S3, aku bisa ambil S3-nya itu nggak di dalam negeri lagi gitu. Aku pengen ambil S3 di luar negeri. Dan tentu kan itu perlu persiapan yang matang dan juga basic master yang juga nggak abal-abal, nggak apa namanya, nggak masteran gitu. Sebenarnya itu sih. Terus kalau apa ya, kayak ditanya kok nggak ke kenapa ekonomi terus gitu ya, kenapa kamu nggak ambil jurusan lain. Mungkin basically aku dari SMA itu udah ya anak ekonomi, tapi nggak ekonomi banget. Aku dulu SMK-nya itu aku ambil akuntansi. Nah terus karena akuntansi itu kan memang praktis banget, dan pas aku daftar S1 lagi-lagi kendala biaya. Dan aku itu orangnya nggak sabar nunggu 1 tahun dulu lah biar bisa seleksi LPDP, biar bisa persiapan untuk seleksi dan sebagainya. Aku tuh dulu takut gini, nggak lah nanti aku nunda 1 tahun pasti bakal disuruh nikah dan sebagainya gitu. Jadi nggak berani nunda pendidikan 1 tahun. Nah pas S1 itu juga aku ngambil di UM Purworejo, itu nggak ada kebetulan untuk pendidikan akuntansi ataupun akuntansi murni. Jadi adanya itu pendidikan ekonomi dan manajemen. Sedangkan aku nggak terlalu suka yang kayak manajemen gitu. Padahal di manajemen tuh juga ada sih manajemen keuangan gitu ya. Tapi aku memang nggak terlalu inilah. Akhirnya ya sudah dijalani pendidikan ekonomi selama 3,5 tahun. Walaupun sebenarnya nggak suka-suka banget. Dan sebenarnya S2 ini juga maunya ambil sains akuntansi gitu, masuk ke Maksi. Tapi kebetulan dosen pembimbing aku sekaligus kayaknya pembimbing kedua, ketika aku meminta rekomendasi gitu diarahkan untuk ambil ekonomi murni gitu. Karena alasannya ekonomi murni itu di kampus ini belum banyak. Nah itu sih yang membuat aku terpacu untuk ya udahlah aku ambil ekonomi murni, seenggaknya aku linear dengan S1 gitu. Nah terus ya itu alasan kenapa aku ambil ekonomi. Kalau ditanya S2 itu susah nggak gitu ya, kan banyak teman-temanku tuh
tanya melalui chat WA, S2 tuh susah atau tidak? Susah itu relatif ya. Kalau buat aku sendiri tergantung mood aku dan energi. Jadi kalau moodku baik, energiku baik, S2 itu ya sebenarnya mudah. Untuk kayak mata kuliahnya juga sebenarnya kalau kita mau struggling lebih kuat mudah. Tapi karena memang ada beberapa kendala di kesehatan mentalku, dan juga ada beberapa kendala di faktor finansial, jadi aku harus nyambi gitu. Aku rasa susahnya itu di time managementnya aja sih. Untuk kayak belajar, ini contohnya ini ya, ini deadline jam 12 malam nanti itu sudah harus mengumpulkan proposal penelitian. Tetapi di jam 10 pagi ini aku baru nemuin judul dan paper-papernya. Aku belum baca dan aku baru susun beberapa. Jadi ya kalau dibilang ini kadang time, jadi gini ya, kendalanya tuh kadang pas device-nya oke, jaringannya oke, itu mood orangnya nggak oke gitu. Itu udah kayak jadi rumus pasti gitu. Kalau pas orangnya oke, device-nya oke, kayak dilalah tuh sinyalnya jelek. Pas orangnya oke, sinyalnya oke, device-nya nggak oke. Itu nggak cuma aku aja yang kayak ngadepin kendala demikian gitu. Teman-temanku juga banyak banget yang menghadapi kendala seperti itu. Itu sih. Mungkin itu ya teman-teman, sharing aku kenapa alasan aku ambil kuliah S2 di UGM. Semoga jadi apa namanya, pemacu semangat buat kalian yang mau daftar di UGM atau mau lanjut studi S2, atau bisa jadi apa ya namanya, masukan lah buat kalian yang nonton channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton. Ingatkan kembali, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini. Kasih masukan juga di kolom komentar apa kekurangan dan kelebihannya. Oke, sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.